Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Di mana tujuan pembelajarannya adalah mengetahui cara penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui pesan moral dari sebuah cerita, menyampaikan pendapat tentang suatu cerita, dan mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Anak-anak sekalian, lihatlah gambar di sebelah yang terdapat pada slide ini. Ada tumbuhan, ada hewan, ada udara, ada pantai, ada sinar matahari, dan ada laut. Semuanya adalah merupakan sumber daya alam yang banyak sekali ragamnya dan dimanfaatkan untuk manusia. Tentunya, pemanfaatan sumber daya alam ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar persediaan dari sumber daya alam ini tetap terjaga. Contoh untuk penerapan penghematan dari sumber daya alam bisa dilakukan seperti menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air, menggunakan bensin super tanpa timbal untuk kendaraan, mendaur ulang kertas yang tidak terpakai, menjadikan sampah sebagai sampah atau pupuk, mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai, reuse, menggunakan kembali barang yang sudah dipakai, dan mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Nah, itu semua merupakan cara penghematan dalam sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, sebuah cerita itu memiliki pesan moral. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk berupa saran, nasihat, pesan atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral itu dapat berupa tersirat, langsung atau secara tersirat, tidak langsung. Jika pesan moral itu disampaikan secara langsung oleh penulis, maka kita dapat mengetahuinya dengan cara satu, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, anjuran dalam cerita. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Dalam menyampaikan pendapat tentang sebuah cerita, kita harus memperhatikan beberapa unsur cerita seperti tema dalam cerita tersebut, kemudian tokoh, dan pesan moral dari sebuah cerita itu. Pendapat yang kita buat dapat dituliskan dengan bahasa yang singkat dan jelas. Pengamalan sila-sila Pancasila dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Juga dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh yang kita jumpai di setiap harinya. Nilai-nilai sila-sila Pancasila dapat kita contoh dari sikap para pahlawan. Nah, pengamalan dari sila kedua Pancasila itu diantaranya ada rendah hati, suka menolong, bertanggung jawab. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila diantaranya 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Demikian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya, dapat memberikan motivasi untuk kalian. Dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh,